اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, dan juga para santriwan dan santriwati yang hadir di studio An-Naba TV saat ini yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku para pemirsa An-Naba TV dimanapun Anda berada, yang mana pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang seputar pengalaman orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada kesempatan ini ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, ya, kita hadirkan di studio An-Naba TV, yang mana kisah beliau ini ditunggu-tunggu oleh banyak pemirsa An-Naba TV di mana saja. Telah hadir di studio kami, yaitu salah seorang tokoh mu'allaf dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang namanya Bapak Alfredo. Ya, ini beliau nih. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Alfredo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Kabarnya baik. Sehat ya? Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang Pak Alfredo dan anak-anak di studio An-Naba TV ini. Pemirsa, apa kisah yang luar biasa dari beliau ini? Kalau diceritakan secara mendetail tentu tidak cukup hanya dalam waktu 30 menit, ya, karena sangat menarik sekali kisah beliau. Tetapi pada kesempatan ini mau kita ungkap beberapa testimoni beliau nanti yang sangat menarik sekali buat kita simak, khususnya para pemirsa An-Naba TV di mana saja Anda berada. Ceritanya sangat luar biasa, yang mana sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu, ketika saya membangun 2 lembaga pembinaan mu'allaf di 2 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana saat itu, ya, ketika saya membangun lembaga ini kebetulan di tengah-tengah komunitas mayoritasnya non-muslim. Saat itu saya berjumpalah dengan Pak Alfredo ini, berkenalan. Kebetulan ketika saya membangun lembaga itu, rata-rata tukang dan kenek yang membangun itu sengaja saya minta dari orang-orang non-muslim agar saya bisa berhubungan baik dengan masyarakat di sana. Alhamdulillah, selama saya beberapa bulan di desa itu membangun, mengontrol bangunan, terus saya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Saya tidak membedakan mana muslim, mana non-muslim. Dan kadang-kadang saya suka memberikan, ya, sedekah ala kadarnya, baik kepada yang muslim maupun non-muslim. Rupanya dari cara saya melakukan dakwah yang seperti ini, membuka wawasan beliau, merubah cara pandang beliau terhadap agama Islam. Perlu saudara ketahui, selama ini memang image Islam di kalangan orang-orang non-muslim itu sangat tidak baik. Mungkin karena pengaruh tontonan atau berita di berbagai media, yang selalu dibangun stigma Islam itu agama teroris, agama yang radikal, agama yang ekstrim, agama yang tidak toleran. Nah, ketika saya hadir di tengah-tengah masyarakat mayoritas non-muslim itu, saya membawakan Islam ini benar-benar Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang elegan, Islam yang toleran, Islam yang bersahaja. Sehingga cara saya melakukan pendekatan keislaman yang seperti ini sangat efektif merubah cara pandang masyarakat di sana terhadap Islam. Dan termasuk salah satunya adalah cara pandang Pak Alfredo ini kepada Islam itu langsung berubah seketika itu. Apalagi kalau
musim Idul Adha di mana kita berkurban, saya suka membagi-bagi hewan kurban itu bukan saja kepada orang Islam tetapi juga kepada orang non-Muslim yang mungkin selama ini bertahun-tahun tidak pernah ada orang Islam melakukan hal yang demikian. Ada yang menganggap tidak boleh, tetapi sebenarnya dalam agama kita tidak dilarang kita berbagi sedekah, berbagi kurban kepada siapa saja, dan itu sangat dibenarkan di dalam agama kita. Nah, ketika saya melakukan hal yang demikian ini, bagi pandangan orang di sana sangat positif sekali. Maka Pak Alfredo ini suatu hari mendatangi saya sambil berbincang-bincang, ya bagaimana tentang Islam itu. Dia bilang, kok Ustaz Nababan Islamnya kok beda dengan ustaz-ustaz yang lain, dengan Pak Haji-Haji yang lain. Apa aliran Bapak ini beda? Saya bilang, kami sama, cuma mungkin cara menerapkan ajaran Islam itu yang berbeda. Nah, saya sebagai mantan dari agama lain juga, saya pikir saya harus memberikan keteladanan, memberikan contoh. Kita ini harus jadi iklan daripada agama kita. Yang selama ini agama kita dicap agama yang tidak baik, sekaranglah waktunya kita menampilkan Islam yang baik agar mampu merubah image masyarakat non-Muslim terhadap Islam. Nah, beliau ini suatu hari itu dalam perbincangan santai, tiba-tiba beliau berencana ya menyerahkan seluruh putra-putrinya kepada saya untuk dididik secara Islam. Saya terkejut, saudara. Ya, beliau ini punya 4 orang anak. 1 laki-laki ini yang sebelah kirinya, kemudian 2 orang wanita, 3 orang wanita, dan yang 1 lagi sedang ada di Bandung. Nah, ini menarik. Nah, dari hasil perbincangan kami tentang Islam itu apa dengan Pak Alfredo ini, disitulah beliau tertarik dan meminta anak-anaknya supaya masuk Islam. Sementara beliau waktu itu belum Muslim. Ya, belum Muslim. Ini kan aneh. Ada seorang bapak, seorang orang tua, ya, meminta atau menyuruh anak-anaknya masuk Islam, sementara yang bersangkutan tidak Muslim. Nah, ini boleh diceritakan ini Pak Alfredo kepada pemirsa kita. Bagaimana awalnya dulu Bapak, kenapa setelah berkenalan dengan saya kok tiba-tiba Pak Alfredo itu menyerahkan anaknya kepada saya untuk saya didik secara Islam dan tentunya dimasukkan ke dalam Islam. Boleh cerita sedikit pengalamannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti Ustadz Nababan cerita, memang dari awal saat ketemu Ustadz Nababan di sebuah desa membangun pembinaan mualaf. Di sana saya ketemu Ustadz Nababan, duduk bersama berbincang-bincang. Lalu berbincang-bincang itu hati saya itu sangat menentu bahwa saya sudah sering kali ketemu Ustadz, ketemu Haji, tetapi Ustadz Nababan beda sekali dengan Ustadz dan beda dengan Haji yang lain. Misalnya hari-hari kurban pun tidak pandang bulu bahwa dari agama manapun Ustadz Nababan mengatakan bahwa itu dikasih. Sehingga waktu itu saya ambil keputusan bahwa anak-anak saya ajak bahwa ini saya serahkan kepada Ustadz Nababan bahwa anak-anak itu dibina supaya menjadi anak-anak yang soleha dan anak-anak yang baik tingkat lakunya terhadap orang tua, terhadap siapapun, supaya dia baik. Sehingga waktu saya ambil keputusan, saya serahkan anak-anak saya kepada Ustadz Nababan. Kebetulan saya dengan istri saya masih agama Katolik, tetapi saya mengatakan bahwa inilah yang benar. Sehingga saya serahkan, saya bapak mama yang lahirkan, tetapi bapak mama yang bina adalah Ustadz Arifin Nababan. Waktu itu saya serahkan, itu dalam hati saya sudah suruh saya demikian, itu sudah keputusan saya sendiri. Ini pemirsa, memang unik ya, Pak Alfredo ini unik sekali. Beliau tidak Muslim, tapi setelah melihat cara-cara saya berdakwah, menampilkan Islam yang baik ini, seakan beliau melihat dalam Islam itu ada harapan perbaikan anak-anaknya. Dan kebetulan anak-anaknya juga waktu itu ini namanya Mustaqim ya. Nama dulunya apa? Alberto Jimenez. Alberto Jimenez ya. Sekarang sudah Mustaqim. Ya. Ini namanya dulu siapa? Dominga Jimenez Alves. Ya, sekarang namanya Nurul ya. Al-Hidayah. Kalau kakaknya? Iya, Samartani Jimenez. Nah, sekarang jadi Asma. Ya. Jadi waktu yang satu lagi di Bandung ya. Oke. Waktu ayah kalian ini ya, Bapak
meminta kalian waktu itu supaya ikut masuk Islam, apa yang kamu rasakan saat itu? Apa sikap kalian berempat ini disuruh minta masuk Islam? Coba Mustaqim. Ya, pada waktu itu Bapak meminta kami untuk masuk agama Islam. Tapi nggak tahu pemikiran Bapak itu Apa gitu? apa. Karena memang waktu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya termasuk anak yang nakal, tidak berbakti. berbakti kepada orang tua, sering melawan orang tua. Dan waktu Bapak meminta itu agak melawan. Tapi setelah Bapak menyuruh itu, mungkin saya berpikir juga mungkin ini yang lebih baik buat saya. Setelah saya memasuki agama Islam, memang betul apa yang diceritakan Bapak. Islam itu baik, apalagi setelah bertemu Ustaz Nabawan. Ustaz Nabawan juga menjelaskan apa itu Islam. Dan setelah itu saya perbandingkan kepada agama yang saya anut, beda sekali. Terutama dari sisi apa itu? Terutama dalam sisi keyakinan, akidah, dan tutur kata, akhlak pun sangat berbeda. Subhanallah. Dan sekarang beberapa bulan yang lalu Mustaqim sudah umroh ya? Alhamdulillah. Makin mantap imannya setelah umroh itu ya? Ya Ustaz. Subhanallah. Ya, kalau Nurul, terkejut nggak waktu Bapak nyuruh kalian masuk Islam? Terkejut Ustaz. Nah, gimana? Karena ayah sendiri malah tidak Muslim, tapi gue nyuruh ke Islam gitu, gimana? Kesannya apa waktu itu? Kaget Ustaz. Karena nggak nyangka Ada orang tua? Iya, Katolik tapi menyuruh kita anak-anak sama saudara-saudara saya masuk Islam. Terus? Pertama, abang saya Bang Mustaqim yang pertama masuk Islam. Habis itu ayah mengajak saya dan kakak saya masuk Islam, dan yang pertama masuk Islam juga Asfa. Habis itu pertama ayah saya menyuruh kita masuk agama Islam. Abang saya pulang, pas pertama waktu dia masuk Islam pulang, itu saya dan kakak saya juga belum Islam. Tapi alhamdulillah Ustaz, benaran kata bapak saya, dalam Islam itu sangat diutamakan akhlak seseorang untuk berubah, dan udah buktinya itu abang saya Mustaqim pas saat dia pulang, iya Ustaz, sangat berubah, berbakti kepada orang tua. Dulu itu nakal banget Ustaz. Masya Allah ya, luar biasa ya. Kalau Asma gimana? Sama pengalamannya? Kaget juga orang tua nyuruh masuk Islam itu ya? Terus saya ingin tahu ya, pemirsa pengen dengar bahwa kira-kira tepat sasaran nggak orang tua kalian nyuruh kalian masuk Islam itu sekarang? Tepat Ustaz. Tepat sasaran ya? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Dan luar biasa pemirsa, ini belum sampai 2 tahun umurnya dalam Islam, tetapi sudah ada yang hafal hampir 2 juz seperti Mustaqim ini, sudah 2 juz ya, hampir ya? Hampir 2 juz. Coba ngaji dulu sedikit Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Shadaqallahul azim. Ya, subhanallah. Jadi pemirsa Nabat TV, mereka ini sangat merasakan memang kedahsyatan agama Islam itu. Mereka menyimpulkan bahwa tidak sia-sia kalau orang tua mereka menyuruh mereka masuk Islam. Dan yang paling terasa bagi mereka tentu adalah masalah kepedulian umat Islam, kemudian akhlak daripada Islam itu yang sangat luar biasa. Dan yang paling hebat lagi, pemirsa, setelah Pak Alfredo ini
menyerahkan anak-anaknya kepada Islam, dan memang dilihat nyata terjadi sebuah perubahan yang frontal sekali, perubahan yang positif, ya. Perubahan akhlaknya yang tadinya seperti mustaqim, tidak hormat sama orang tua, kemudian sekarang menjadi hormat, berbakti, sopan, dan sebagainya itu. Dan dari situlah Pak Alfredo ini jatuh cinta kepada Islam. Cuma saat itu belum ada hidayah, belum ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara mungkin perlu tahu, ya, apa yang dilakukan Pak Alfredo ini. Saat itu beliau belum Muslim, tetapi setiap hari saudara-saudara, kerjanya beliau ini mengajak-ngajak anak tetangganya masuk Islam, mengajak orang-orang kepada Islam, sementara dia belum Muslim. Sampai jumlahnya tidak main-main. Berapa banyak Pak Alfredo yang sudah diajak Islam? 46. 46 orang. Subhanallah, saudara. 46 orang diajak ke Islam bersama anak-anaknya juga, sementara beliau tidak Muslim. Mungkin kalau ada kiai, ada ustadz, ada dai, berdakwah kepada orang lain, mengajak kepada Islam, kemudian mereka masuk Islam, bagi kita itu hal yang biasa saja, tidak luar biasa. Tapi yang sangat luar biasa itu adalah kalau ada orang yang tidak Muslim, agamanya tidak Muslim, tetapi setiap hari kerjanya ngajak-ngajak orang kepada Islam, karena sudah merasakan bagaimana kebaikan Islam, perubahan akhlak anak mereka. Itulah Pak Alfredo ini yang luar biasa, ya. Jadi bukan hanya biasa, ini luar biasa Pak Alfredo. Tidak Muslim, tapi mengajak orang kepada Islam. Angkanya sudah 46 orang saat itu, setahun yang lalu kurang lebih. Nah, saya kemudian tanya, Pak Alfredo, Anda sudah mengajak orang 46 orang kepada Islam, sementara Bapak belum masuk Islam. Giliran Pak Alfredo kapan? Apa kata beliau, saudara? Kata beliau ini, Ustadz, ya saya punya cita-cita, kalau orang-orang di sekitar saya semuanya sudah masuk Islam, baru saya akan nyusul masuk agama Islam. Lalu saya bilang, saya khawatir nanti Pak Alfredo, teman-teman Bapak, tetangga Bapak pada masuk Islam, Bapak belum Muslim, tiba-tiba mati. Bagaimana ini? Rupanya pernyataan saya itu dipikirin ya Pak Alfredo, ya. Dipikirin sama beliau ini terus sampai kemudian klimaksnya mungkin beliau mengatakan, ya, saya jangan sampai menganut filosofi lilin gitu, ya, bisa menerangi orang lain tapi dirinya kebakar. Akhirnya tidak lama dari pernyataan saya itu, beliau telepon saya, Pak Ustadz, saya dengan istri sudah bulat, sudah punya tekad, ya, kami sudah berazam bahwa kami berdua ingin menyusul agama anak-anak kami masuk Islam. Wah, saya pun merasa senang dan bahagia, karena dia bilang, saya tidak mau nanti berpisah dengan anak saya di akhirat. Maka saya dengan istri sepakat untuk masuk agama Islam. Lalu saya minta beliau ke Jakarta saja. Lalu saya hubungi duta besar Saudi Arabia dan juga duta besar Kuwait untuk mensyahadatkan beliau. Jadi beliau ceritanya dituntun 2 kalimat syahadat oleh yang mulia duta besar Saudi Arabia, dan istrinya disyahadatkan oleh yang mulia istri duta besar Kuwait. Nah, subhanallah ya Pak Alfredo, ya. Nah ini dasarnya. Lalu setelah beliau Muslim itu makin meningkat kecintanya terhadap Islam, makin meningkat usaha dakwah beliau. Nah, ini persis dengan kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu niaga yang tidak akan pernah merugi, kata Allah. Saudara, mau enggak? Ini penawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk perdagangan itu yang tidak pernah merugi? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau juga mengajak-ngajak orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seraya kamu tujahiduna fi sabilillahi, kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan dengan jiwa kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Alfredo ini, saudara, malu kita. Kita sangat malu. Belum Muslim,
sudah 46 orang diislamkan. Sekarang sudah makin bertambah lagi. Belum lama ini putra-putri beliau pulang waktu pertengahan lebaran tahun ini, ketika mereka pulang ke kampung dengan pakaian jilbab yang syari begini, ya itu memang sangat menarik bagi masyarakat yang di tempat beliau ini yang rata-rata non-muslim. Alhamdulillah ketika mereka pulang kampung itu, masyarakat di sana positif tanggapannya. Akhirnya banyak orang-orang tua di sana yang pada menyuruh anaknya masuk Islam. Teman-teman mereka tidak main-main. Saudara-saudara, langsung 8 orang menyatakan ingin masuk Islam saat itu. Dan ini mereka sudah ada di di studio ini yang sudah kita Islamkan, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu, ya. 2 minggu yang lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 21 Juli ya. Tahun 2019 mereka ini kita syahadatkan. Boleh mungkin kalian kemari dulu? Diri sini, berdiri. Kemari dulu, kemari. Nah, ini ada 8 orang, tapi yang 2 sedang keluar, ya. Nah, ini saudara-saudara lihat bagaimana sekarang juga perubahan akhlak mereka ini luar biasa, ya. Jadi hebat sekali. Perdagangan dilakukan Pak Alfredo ini adalah perdagangan yang tidak pernah merugi, bahkan menghindarkan dirinya daripada neraka. Apa itu? Perdagangan dakwah, mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Jadi marilah kita malu kepada beliau ini, ya. Sekarang di kampung itu sudah berapa banyak Pak Alfredo yang muslim? Sudah 50 lebih. Sudah 50 lebih ya. Nah, saya dengar di sana belum ada sarana beribadah ya. Belum ada sarana beribadah, belum ada tempat belajar ya. Kemarin Pak Alfredo rencana mau mewakafkan sebidang tanah ya. Siap, Ustaz. Untuk dibangunkan semacam tempat ibadah atau tempat TPA begitu. Siap. Berapa luasnya Pak Alfredo? Itu tanah yang saya wakafkan itu 20 kali 20, Ustaz. 20 kali 20 berarti kurang lebih 400 meter ya. Ya, Ustaz. Jadi sudah ikhlas Pak Alfredo? Sudah saya ikhlas, Ustaz. Subhanallah. Ini luar biasa ini beliau ini. Ya, baru setahun masuk agama Islam, mengislamkan banyak orang, bahkan mewakafkan tanahnya yang cuma segitu-gitunya. Beliau bukan orang kaya, beliau adalah hidup di bawah garis kemiskinan kalau boleh dikatakan seperti itu. Tapi dia rela tanahnya diwakafkan seluas 400 meter ini untuk dibangunkan di situ sarana beribadah yang memang mereka ini kalau pulang ke rumah orang tuanya tidak ada tempat sholat, tidak ada tempat belajar di sana, maka itu yang dipikirkan oleh beliau ini sangat luar biasa sekali. Jadi Pak Alfredo sudah ikhlas ya? Saya ikhlas, Ustaz. Kita bangunkan di situ ya. Siap, Ustaz. Nanti insya Allah pemirsa ini sangat layak kita dukung ya rencana-rencana Pak Alfredo ini dalam dakwah ilallah ya. Kalau antum menjadi salah satu sebab dengan harta antum membuat orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan apa? La ayyahdiyakallahu bika rajulan wahida khairul laka min khumrin na'am. Kalau dikarenakan perantaraanmu lah seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka masuk agama Islam, itu lebih baik bagimu kata Nabi daripada seekor unta merah. Subhanallah. Saya pribadi dan kita semua sangat layak malu kepada beliau yang sebelum masuk Islam, beliau sudah mengislamkan 46 orang, dan sesudah masuk Islam, terus dia berdakwah kepada teman-teman dia, kepada anak-anak tetangga dia, dan ini hasilnya, dia bawa lagi ke Jakarta untuk kita syahadatkan. Alhamdulillah, ya mereka ini sudah 2 minggu masuk agama Islam, dan sudah belajar Quran. Sudah Iqra berapa? Rata-rata Iqra 3 ya? Dan ini baru disunat lagi nih. Nah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan lekas sembuh ya dari sunatnya. Ya, amin. Jadi Pak Alfredo, insya Allah Pak Alfredo tidak sendiri. Siap. Kami semua siap membackup dakwah Anda. Amin, Ya, Ustaz. Amin. cita-citamu untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan, lembaga atau tempat sholat di tanah wakaf Pak Alfredo ini, insya Allah akan kita wujudkan dengan segera. Amin. Ya, insya Allah ini para pemirsa akan siap mendukung Anda semuanya. Ya, kita ini adalah dagang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah yang menyelamatkan kita dari azab neraka, dan perdagangan ini tidak akan pernah merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak antum semua para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, testimoni mereka ini yang sangat luar biasa ini, yang kita merasa malu, ya. Jadi kita ini saudara-saudara harus mendukung beliau ini.
Pernah ada orang nanya saya, Ustadz, kenapa kami yang muslim dari lahir ini, ya, atau muslim turunan ini, kami ini kok lebih lambat daripada para mu'allaf? Kok para mu'allaf ini terus sudah maju, jaya, ya, meninggalkan kami? Saya jawab begini, Anda kan muslim turunan. Kalau mu'allaf ini kan muslim tanjakan. Iya kan? Mu'allaf ini muslim tanjakan. Ya, kalau yang kalian muslim turunan. Jadi kalau kita beratkan mobil, jadi kalau mobil ini sedang menurun, saudara, tentu yang dipijak apa? Rem, ya kan? Ya. Kalau tanjakan yang dipijak apa? Gas. Jadi kalau pinjak rem ini, ya namanya ngerem itu kan lambat nyampenya. Jadi ngerem terus. Ke masjid lambat nyampenya. Ke majelis taklim lambat nyampenya. Kenapa? Yang diinjak rem terus. Tapi kalau mu'allaf ini kan muslim tanjakan. Kalau muslim tanjakan itu diinjak apa? Gas. Jadi tancap gas terus, akhirnya mereka cepat sampai kepada tujuan. Itulah kalau saya menjelaskan kepada orang yang bertanya kepada saya, kenapa kami muslim turunan ini kalah dengan para mu'allaf tersebut. Jadi saudara, wujudkan ya dukungan kita secara real kepada beliau. Insya Allah tahun ini akan segera kita bangunkan sarana beribadah, dan juga sarana belajar Al-Quran, belajar Islam, dan nanti akan saya utus ustadz di sana mengajar khusus kepada mereka yang jumlahnya kurang lebih 50-an ini. Dan setelah kita hitung-hitung, saat ini kita membutuhkan dana kurang lebih sekitar 350 juta untuk bisa membangun apa yang beliau impikan ini, saudara-saudara. Mari kita dukung beliau dan pastikan Anda menyalurkan wakaf Anda kepada program-program kami ini. Nanti bisa antum lihat di nomor rekeningnya ya. Nomor rekeningnya ada di layar monitor kami ini. Silakan dicatat ya. Salurkan ke yayasan kami Dompet Mu'allaf Indonesia. Insya Allah setelah nanti berdiri bangunan ini akan kami sampaikan foto-fotonya, aktivitasnya kepada Anda semuanya. Yang pasti jangan lewatkan kesempatan beramal ini. Inilah kesempatan yang luar biasa kepada kita untuk mendukung programnya Pak Alfredo tersebut. Semoga ini menjadi asbab tetangga-tetangga beliau, orang-orang di sekitar perkampungan beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan hartamu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara-saudara pemirsa Nabat TV, bincang-bincang kami bersama Pak Alfredo dan keluarga, dan juga para mu'allaf yang sudah didakwahi beliau, dan juga dengan akhlak anak-anaknya, sehingga semakin hari semakin bertambah banyak orang yang masuk agama Islam ini. Mudah-mudahan Pak Alfredo diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan hidayah dan taufiknya, sehingga dia semakin semangat terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah yang kita sampaikan ini dakwah yang santun, dakwah yang lemah lembut, bukan yang kasar, dakwah yang elegan, dakwah yang penuh dengan toleransi. Intinya dakwah yang rahmatan lil alamin. Inilah Islam. Jadi kita ini wajib menjadi iklan daripada agama kita, bahwa agama kita inilah bukan agama teroris, tapi agama yang kasih sayang. Mudah-mudahan semakin banyak saudara kita yang mendapatkan hidayah dari tayangan-tayangan kami yang seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور